Jangan sampai apa yang kalian lakukan di negara orang lain itu ngebuat jelek nama Indonesia. You are right? Yeah. You tell me. Okay, please tell me. This boy is good. This boy is good. This boy is good. This boy tell like, okay, sorry, it's good. Okay, I over there. I feel up going right on my body. I feel that. Okay? No, it's right. I feel that. It's right. It's your right. It's your right. Pasti netizen bilang, gara-gara ini mbak nama Indonesia itu kacau, jelek, dan lain-lain. Kalau aku lihat di komennya gila sih, komennya itu, it must be Indonesian is always like this, annoying, bla 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 kayak gitu. Di awal 20-an tahun saya sering berantem sama orang ya. Berantem dengan kasta terendah itu adalah kalau nggak ngata-ngatain orang, sara, rasis gitu, dan juga ngeludah ya. Mending adu fisik aja yang profesional kayak gitu. Di mata orang Singapura, orang Indonesia tuh cukup dipandang bagus teman-teman, terutama kalau orangnya tuh sukses. Misalnya masuk ke kampus yang bagus gitu ya. Oh, you must be very rich. Kamu pasti dari keluarga kaya gitu ya. Oh, you must be the king on your city gitu ya. Pasti mereka tuh bilang kayak gitu. Tapi, on the other hand, mereka juga sangat sinis dengan orang-orang Indonesia. Ini gue cerita aja ya, dia aja punya karakter buruk, dibenci sama orang-orang Singapura. Apalagi kalau karakternya baik, tapi lo tuh emang udah dipandang sinis sama orang Singapura. Gini ceritanya guys ya. Kemarin setelah Bruno Mars selesai gitu ya guys ya, aku berangkat langsung pulang ke Changi jam 4 pagi teman-teman ya, jam 4 pagi, dan ketemu sama mbak-mbak sama mas-mas TKW gitu. Mbak-mbak sama mas-mas TKW ini cukup friendly sih. Kemudian ada seorang perempuan yang bawain barang-barang aku teman-teman ya. Barang-barang aku itu kayak banyak banget gitu. Terus dibawain guys gitu loh, dibawain. Kita kemudian check in sama-sama di sebuah pesawat, masuk dong ke hanggarnya kayak gitu. Dan kamu tahu nggak sih, pramugari itu kalau ngelihat orang Indonesia dan berbahasa itu udah munak, udah vibe-nya tuh kayak nggak enak parah kayak gitu. Gini, kita ngomong bahasa Inggris sama mereka itu kayak di treatment baik teman-teman ya, kayak okay please gitu ya. Tapi kalau udah ngomong bahasa, ngomong Melayu, itu mereka tuh kayak gimana ya, kayak sedikit rude kayak gitu. Ada satu kejadian lucu pada waktu aku pulang, itu adalah ada seorang sekelompok TKW yang bantuin aku bawa barang ini, itu saking senengnya landing di Surabaya itu, alhamdulillah gitu ya guys ya. Terus belum sampai hanggar, parkir hanggar itu mereka tuh kayak buru-buru nyopotin seat beltnya mereka, dimarahin satu kabin temen-temen gitu loh, dan dengan bahasa Indonesia, sit down, ini bahaya, jangan seperti ini lagi kayak gitu. Kirain naik angkot atau bis nih ya guys ya, tapi memang vibe-nya kayak bis sih menurut aku ya, Singapura Surabaya kayak gitu. Tapi overall ini membuktikan kalau memang secara garis besar orang Singapura looking for Indonesian gitu ya, pekerjaannya itu sedikit sinis gitu loh. Apalagi dia itu meludah teman-teman ya, gila sih, lo tuh meludah direkam orang, lo enggak didenda mbak gitu loh. Kita pun yang nggak sengaja buang sampah plastiknya kacang aja takut loh mbaknya ya. Jadi menurut aku jangan lakukan ini lagi kalau ke Singapura gitu ya. Karena apa? Karena memang ini adalah salah satu attitude dimana kalau udah viral seorang itu ya udah, misalnya baik jeleknya itu lo akan yang namanya diingat jelek terus atau baik terus kayak gitu. Kalau kalian lagi di negara orang lain, mau itu traveling atau apalah tujuan kalian, terserah deh. Kalian benar-benar harus jaga sikap. Jangan sampai apa yang kalian lakukan di negara orang lain itu ngebuat jelek nama Indonesia, kayak yang dilakukan oleh mbaknya. Jadi ceritanya guys, kalau dari Viti yang posting, si mbaknya tersebut yang ngeludah, itu dia potong antrian saat konsernya Bruno Mars. Dan dia diteriakin saat potong antrian. Dan setelah diteriakin sama yang ngerekam dan teman-temannya tersebut, si mbaknya yang marah-marah dan ngeludah itu, dia kayak playing victim dengan bilang, si orang-orang Singapura tersebut itu ngelempar dia pakai nasi guys. Menurut gue ini agak nggak make sense sih.
Sebenarnya ada dua yang mau gue sampaikan. Yang pertama, si mbaknya itu ngebuat nama Indonesia jelek dan ngebuat nama komunitasnya jelek, which is LGBT. Gue gak ada masalah sama LGBT, semua orang di dunia ini punya hak untuk bahagia. Dan yang kedua, kalau si mbaknya itu bilang orang Singapura tersebut ngelemparin dia nasi, nimpukin dia nasi, itu agak gak make sense. Kenapa gue bilang agak nggak make sense? Karena peraturan di Singapura itu benar-benar ketat banget. Dan bagi siapapun yang ngelanggar, mau itu Singaporean atau wisatawan, itu bakal didenda ratusan dolar sampai dengan puluhan ribu dolar, guys. Kayak misalnya ngebuang puntung rokok, ngebuang plastik bekas permen, itu bisa didenda 300 dolar. Dan bisa didenda sampai 1.000 dolar. Kalau melanggar untuk kedua kalinya, itu bisa didenda sampai dengan 2.000 dolar. Ngeludah, itu bisa didenda sampai dengan 1.000 dolar. Dan kalau ngelakuin kedua kalinya, itu bisa didenda sampai dengan 2.000 dolar. Kalian tahu nggak, tahun 2015 ada seorang laki-laki yang dia ini ngebuang cigarette butt-nya dia atau puntung rokok keluar jendela apartemennya dia. Dan dia didenda 19.800 Singapore dollar. Itu ekuivalen rupiah 200-an juta, guys. Jadi menurut kalian masuk akal nggak kalau orang Singapura tersebut berani ngelempar nasi? Itu kayak ngebuang sampah dong. Nyebrang sembarangan aja, pelanggarnya itu bisa sampai di penjara 6 bulan. Dendanya itu kurang lebih 500 SGD. Sekali lagi gue tanya, masuk akal nggak kalau orang Singapura itu berani ngelempar nasi? Kalau menurut gue nggak make sense sama sekali sih. So buat teman-teman semuanya, kalau kalian traveling, mau itu di Indonesia, apalagi luar negeri, please jaga sikap kalian. Jangan sampai apa yang kalian lakukan itu ngebuat nama Indonesia jadi jelek. Thank you. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis komen kalian di bawah ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, ada satu influencer ini lagi datang ke konsernya Bruno Mars. Nah, influencer Indonesia ini itu tuh katanya motong antrian. Ya otomatis lah ya, kalau di Singapura kan negur orang kalau misalnya ada yang motong antrian. Tapi si influencer ini katanya nggak motong, terus masalahnya orang Singapura ini nimpukin nasi katanya. Tapi ya jujur sebenarnya gue juga nggak tahu ya apakah bener orang Singapura tuh nimpukin nasi. Karena ya mereka mau ngeludah aja itu didenda, mereka mau ngerokok aja di tempat umum mereka didenda. Tapi kalau menurut si influencer Indonesia ini, si orang Singapura nimpukin nasi kan tinggal minta CCTV. Ya intinya masalahnya jadi ribut lah ya. Terus yang gue sayangkan adalah itu di akhir video tuh dia sampai ngeludahin orang Singapura. Ya memang gak ngeludahin orang Singapurnya, tapi kan dengan kayak gitu itu jadi intinya menjelekkan nama orang Indonesia di Singapura. Jujur, karena gue juga selalu banyak bisnis dengan orang-orang di luar negeri, ya intinya kita harus bisa respect mereka gitu loh. Jangan sampai karena kejadian ini orang Singapura ngecap orang Indonesia tuh jelek, terus ujung-ujungnya kena ke orang Indonesia lainnya. Karena sebenarnya kita sebagai orang Indonesia kalau lagi di luar negeri, kita tuh sedang lagi bawa nama baiknya negara kita gitu loh. Kayak misalnya kemarin gue lagi di Jepang gitu ya, itu gue ada meeting, gue bawa project buat ekspor, gue cerita gimana kita udah ngebantuin UMKM bisa ekspor ke seluruh dunia, dan mereka malah respect dengan itu, dan akhirnya mereka mau kerjasama dengan kita. Terus mereka bilang, iya banyak orang Indonesia di sini tuh hebat-hebat. Jadi ketika mereka ngerasa baik dan mereka merasa terhormat gitu ya dari orang Indonesia yang datang ke negara mereka, mereka juga pasti ngomong baik juga tentang negara kita. Jadi intinya sebenarnya sangat disayangkan lah kejadian tadi. Intinya jangan sampai deh kita tidak menghargai orang lain gitu loh, janganlah.